Tapi jujur, di pertandingan kemarin Kadek Arel bener-bener macam orang kerasukan Harry Maguire ketika di MU. Juga ini adalah ujian buat Sinteyong dari Erick Thohir. Karena kalau kita mau logika, pada ada yang berpikir nggak kenapa Sinteyong nggak dikasih kontrak jangka panjang secara langsung oleh Erick Thohir? Turnamen dengan intensitas rendah aja nggak mampu, gimana intensitas tinggi? Di situ poinnya. Halo, salam sukan, salam serumpun. Kita akan mereview hasil pertandingan antara tim Harimau Muda Malaya Malaysia bawah 23 tahun melawan tim Garuda Muda Indonesia U23 pada lanjutan Piala AFF Under 23 2023 yang berlangsung di Stadium Rayong Provinsial Thailand. Dan Malaysia keluar menjadi pemenang setelah sebelumnya tertinggal 1 gol dari Indonesia melalui Ramadan Sananta pada menit ke-25 memanfaatkan umpan daripada Frankie Misa, long pass kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta dengan memperdaya defender Malaysia dan berhasil menceploskan ke gawang Rahadi Hazli dan mengubah skor menjadi 0-1. Setelah keunggulan 1-0 tersebut, Indonesia makin mendominasi jalannya pertandingan. Praktis pada separuh masa yang pertama, Malaysia mati kutu menghadapi permainan agresif Indonesia. Namun tanpa disadari, tim nasional Indonesia lupa bahwa Malaysia sedang mengamati gaya permainan Indonesia di babak pertama. Karena terbukti di babak kedua mereka berhasil comeback. 2 gol yang hanya berjarak 8 menit berhasil membuat Malaysia berbalik unggul dengan skor 1-2. Yang mana gol pertama mereka diciptakan oleh pemain pengganti atau super sub mereka yang besar di Malaysia, namun keturunan Skotlandia dari kedua orang tuanya, yaitu Ferguson Tierner. Tierner ini dengan cerdik mampu mengelabuhi Maguire Indonesia, yaitu Kadek Arel. Sebenarnya bukan Tiernernya aja yang cerdik ya, tapi memang Kadek Arel yang bapuk. Ya saya sih nggak serta-merta nyalahin Kadek Arel, karena ya memang apa yang kita lihat perlu kita kritik, perlu kita apresiasi. Kalau bagus, kalau buruk ya kita kritik. Tapi jujur, di pertandingan kemarin Kadek Arel bener-bener macam orang kerasukan Harry Maguire ketika di MU. Walaupun kita juga perlu jeli ketika melihat performance seorang pemain di tengah lapangan. Biasanya pemain cenderung menurun performanya ketika sudah buruk di awal. Dan itu terbukti. Walaupun ya nyesek juga kenapa harus bikin kesalahannya di pertandingan ketika lawan Malaysia gitu. Udah lawan musuh bebuyutan, kalah di hari kemerdekaan pula. Sehari setelah hari kemerdekaan ya, itu Malaysia kerap mengalahkan Indonesia. Sebelumnya juga kok di zaman Bagus Kafi ketika ditangani Fahri Husaini. Bedanya saat itu di kejuaraan U19 ya, itu tepat sehari setelah hari kemerdekaan Indonesia dikalahkan oleh Malaysia. Bahasa kasarnya kan kalau kita mau jujur-jujuran ya bikin malu juga. Apalagi dia bikin blunder itu di kotak terlarang. Kedua-duanya di kotak penalti ya. Prosesnya emang gak ngenakin banget ngelihatnya di gol yang pertama, apalagi di gol yang kedua. Gol kedua ini sebenarnya ketidaksengajaan daripada Kadek Arel mengintercept bola, dan bola itu malah memantul kembali ke orang yang sama ya. Jadi orang ini seperti momok, pemain keturunan Skotlandia ini. Dia menceploskan ke gawang Hernando Ari dan skor berubah menjadi 1-2. Ya, Malaysia berhasil comeback. Ya itulah, artinya kita harus siap mengatasi segala sesuatu di lapangan. Akan ada berbagai kemungkinan kayak lawan mengulur-ulur waktu, atau wasit nggak adil, dan kita nggak bisa bergantung pada itu semua. Murni untuk melawan itu semua adalah dengan kualitas di diri kita sendiri. Kapasitas yang kita miliki itu harus dimaksimalkan. Dan tugas pelatih adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap pemain. Mampu nggak meracik strategi yang efektif, mampu nggak mempertebal pertahanan, dan mampu nggak maksimalkan apa yang dia punya. Kan di situ poinnya. Kalau boleh jujur sih ya, saya sempat heran dengan pola pikirnya Sinteyong melihat pemain seperti Kadek Arel yang kerap membuat kesalahan demi kesalahan sehingga menyebabkan kekalahan itu dibiarkan tetap bermain di lapangan. Ya, karena kalau kita kilas balik ke belakang, Sinteyong itu tipikal orang yang nggak betah ngelihat pemain jelek dikit. Biasanya pernah nggak teman-teman itu ngelihat Sinteyong masukin pemain yang dimasukin itu nggak lama mainnya, cuma beberapa menit langsung ditarik lagi. Itu terjadi loh di Piala AFF 2020 sama Piala AFF 2022. Dan gak cuma di Piala AFF doang ya, di Piala Asia pun Sinteyong juga pernah seperti itu. Di kualifikasi Piala Asia kemarin, Sinteyong sempat memasukkan pemain, kemudian tidak lama pemain itu perform, terlihat underperform, langsung ditarik lagi. Jadi kita yang nonton tuh ngerasa kayak, di Sinteyong milih pemain kok kayak gak becus gitu. Yang dia masukin ditarik lagi, yang ngabis-ngabisin kuota main aja, kuota pergantian. Ya itu bagi pandangan awam ya kan. Tapi kalau pandangan pelatih kan, dia nggak peduli kuota, yang dia pedulikan gue masukin lu perform apa enggak gitu. Kalau lu nggak perform apalagi jadi beban tim, mending gue tarik. Nah, kenapa Sinteyong tidak berpikir seperti itu, tidak melihat itu ketika melihat Kadek Arel begitu banyak blundernya, ya kan, sampai menyebabkan ya kekalahan yang memalukan
sehari setelah hari kemerdekaan itu loh. Itu masalahnya di situ. Karena kalau saya pribadi sih nggak peduli dengan Piala Ciki ini ya, karena kita juga udah pernah dapat. Terus saya juga nggak peduli tentang kekuatan Malaysia. Malaysia ini boro-boro bagus. Kalau kita lihat permainan kemarin, itu Malaysia nggak bisa dikatakan bagus. Ya, sangat bapuk. Tapi kita jauh lebih bapuk di babak kedua. Babak pertama kita bagus, dominasi ya, 65% ball possession berbanding 35. Tapi begitu masuk babak kedua, kita seperti kebingungan begitu di finishing akhir. Yang paling terlihat menonjol pada pertandingan kemarin itu ya Frankie Misa dengan pergerakannya, dengan umpannya, determinasinya, ya kengototannya, sampai di akhir-akhir pertandingannya dia masih ngotot buat nyerang ya kan, berusaha walaupun gagal. Nah, Ramadan Sananta pun yang kerap mendapatkan umpan matang daripada Frankie Misa berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan Ramadan Sananta ini tipikal striker masa depan. Dia ini jangan sampai deh Sinteyong membiarkan potensi dia. Atau enggak, siapapun pelatih Indonesia, mau Indra Syafri, mau Sinteyong, perlu memperhatikan Ramadan Sananta ini. Karena kalau kita melihat setiap pertandingannya, Ramadan Sananta itu kerap menang setiap duel 1 lawan defender lawan. Ya di SEA Games kemarin, lawan defender Thailand yang tinggi itu, dia bisa menang. Kemudian ketika lawan defender Malaysia kemarin, dia mampu memperdaya. Jadi di situ kita juga harus lihat. Nah, kita di sini juga nggak fokus tentang hasil antara Malaysia yang berhasil menang lawan Indonesia. Ya, banyak netizen yang bilang ini kan cuma Piala Ciki, ini kan buat latihan aja, buat pemanasan menjelang turnamen sesungguhnya. Sebenarnya nggak cuma Indonesia, semua tim juga berpikir gitu. Malaysia juga berpikir, gue nggak serius-serius amat kok di pertandingan ini, kalah juga nggak apa-apa. Dan rakyat Malaysia itu menerima banget kalau misalnya kemarin mereka kalah. Mereka biasa aja kalau kalah pun, karena mereka berpikir Piala Asia. Artinya semua tim, semua negara di Asia Tenggara yang sedang bermain di Piala AFF ini berpikir ini adalah pemanasan untuk Piala Asia. Semua juga tahu. Tapi kan di balik itu kita juga harus paham untuk apa kita bermain. Kita coba deh, kalau setiap permainan jangan belum bertanding kita sudah meremehkan. Meremehkannya itu gini, pada saat pertandingan kemarin itu saya tidak melihat Indonesia meremehkan Malaysia, tidak. Yang saya lihat Indonesia meremehkan turnamen ini ya, karena Piala Ciki nggak penting, udah pernah juara juga, toh tidak, gengsinya kurang gitu kan. Cuma kan balik lagi, ini come on, setelah hari kemerdekaan masa iya sih mau dipermalukan gitu loh ya. Perkara nanti juara atau nggak juara itu belakangan. Ditambah juga ini adalah ujian buat Sinteyong dari Erick Thohir. Karena kalau kita mau logika, pada ada yang berpikir nggak kenapa Sinteyong nggak dikasih kontrak jangka panjang secara langsung oleh Erick Thohir? Banyak ramai netizen Indonesia, fans bola Indonesia itu pengen Sinteyong di kontrak jangka panjang karena sudah berhasil membangun fisik, membangun visi, membangun kualitas ya kan. Itu benar apa adanya. Tapi kan kita juga harus jeli juga, selama 4 tahun ini Sinteyong sudah memberikan gelar apa ke Indonesia? 0 gelar, nggak ada gelar sama sekali. Ya sepak bola kan muara ujungnya itu adalah prestasi, gitu loh. Apalagi Sinteyong ini statusnya kaliber, dia ini pelatih yang memiliki kaliber Piala Dunia. Artinya kredibilitas Sinteyong sebagai pelatih kaliber dunia itu diuji. Orang lawannya itu adalah pelatih yang tidak memiliki kaliber kok. Kalau kita lihat di AFF sekarang maupun di AFF U19 yang bermain di Bekasi tahun kemarin, itu kan Sinteyong juga gagal lolos. Lolos grup aja enggak sebagai tuan rumah. Lawan-lawan Sinteyong adalah pelatih-pelatih lokal di negara masing-masing, ya kan? Pelatih-pelatih yang sama sekali tidak sekelas, tidak sekaliber Sinteyong yang bertitulkan pelatih kaliber dunia. Itu pun Sinteyong tidak mampu dengan materi yang ada. Jadi gini loh, pelatih, kalau kita mau jadi netizen kan biasanya kan berpikirnya ya wajar lah, nggak punya pemain inti, nggak punya pemain kunci, pelatih mana juga susah. Betul, pendapat itu betul. Tapi kita balik lagi, pelatih itu dituntut untuk bisa mengkondisikan apa yang dia punya. Kalau pelatih lokal yang tidak punya kelas aja mampu, masa iya pelatih dunia nggak mampu? Kan begitu logikanya. Nangkep ya teman-teman di sini ya. Di sini tuh Erick Thohir menguji sebelum Sinteyong dikasih kontrak jangka panjang, ada nggak alasan yang membuat Erick Thohir ini pengen memperpanjang Sinteyong gitu loh? Ada nggak yang bisa Sinteyong berikan minimal prestasi? Karena Erick Thohir punya pelatih lokal seperti Indra Syafri yang tidak memiliki kaliber sekelas Sinteyong, mampu meramu skuad seadanya itu tanpa pemain keturunan saat itu ya, hanya pemain abroad doang, Marcelino Ferdinand, sisanya ya pemain-pemain lokal juga. Indra Syafri mampu menghadirkan prestasi walaupun baru kepengan emas. Lah Sinteyong Piala Ciki aja nggak dapat gitu loh. Bukan Piala Cikinya yang kita mau, tapi gaya permainannya, bagaimana cara Sinteyong mengatur komposisi yang ada dan mampu mengungguli lawan-lawannya. Ya, karena lawan-lawannya ini bukan lawan kelas dunia, lawan lokal gitu loh, di negara masing-masing. Bahasa kasarnya gimana mau ngomong event besar sekelas Piala Asia yang pressure-nya jauh lebih tinggi. Sementara dengan sekelas AFF aja yang pressure-nya aja hanya segini-gininya, itu Sinteyong nggak mampu. Kita coba lihat dari segala kelompok umur, dari AFF U19, AFF U23, sampai AFF Senior.
ada nggak yang diberikan oleh Sinteyong? Semua itu Piala Ciki memang, tapi ada nggak yang bisa Sinteyong berikan? Bahkan SEA Games aja dia hanya peringkat ketiga gitu loh. Jadi di sini kritik perlu, karena ya kalau saya di posisi Erick Thohir misalnya, betul Sinteyong itu bagus ketika lawan Jerman, tapi kan itu masa lalu. Yang namanya sepak bola itu melihat CV di masa lalu, tapi melihat perform di masa sekarang. CV itu hanyalah data sebagai pertimbangan untuk kita mengontrak seorang pelatih atau seorang pemain. Tapi yang dilihat benar-benar itu performnya sekarang, mau pelatih mau pemain gitu loh. Ya, CV mentereng itu nggak terlalu penting sih penting untuk pertimbangan, tapi nggak terlalu ngefek. Yang ngefek itu performnya yang sekarang. Jadi kira-kira nangkep ya, gitu. Ya nanti akan ada tuh omongan dari netizen, ya pelatih kelas dunia sekelas Pep Guardiola pun kalau pemainnya ke Indonesia nggak bakalan bisa juara gitu, nggak bakalan bisa ngangkat, nggak bakal bisa maju. Begini, tolak ukur maju atau enggaknya suatu negara itu dari SDM, artinya dari Indonesia ya, dari basic pemain yang dimiliki Indonesia, komposisi yang dimiliki Indonesia. Nah, pelatih tinggal meramu strateginya. Tapi kan balik lagi, dari pihak pelatih, saya di sini mengkritik dari sisi pelatihnya ya. Pelatih dengan sekelas Pep Guardiola atau sekelas Sinteyong mampu nggak mengkondisikan, memaksimalkan komposisi yang dia punya? Kita contoh ambil Simeone, Diego Simeone ya, pelatih Atletico Madrid di masa lalu. Ya pemain Atletico Madrid kan nggak bintang-bintang banget ketimbang pemain Barcelona atau Real Madrid, tapi dia mampu melahirkan pemain bintang. Dan pemain bintang itu akhirnya diincar berbagai klub besar, ya kan? Nah di situ peran pelatih, kualitas pelatih itu diuji bukan hanya ketika dia memiliki skuad yang bagus. Kalau pelatih punya skuad yang bagus, tinggal gimana cara dia ngeraciknya untuk bisa menjadi champion. Tapi kalau pelatih memiliki skuad yang apa adanya, mampu nggak dia memaksimalkan komposisi yang ada? Itu loh maksud saya. Nah kalau yang saya lihat, Sinteyong belum mampu memaksimalkan kapasitas yang kita punya. Makanya itulah kenapa dia butuh pemain abroad, pemain kacukan, pemain keturunan. Itu semua itu nggak salah. Tapi kan balik lagi dari basic kita juga jangan salahkan Sinteyong juga. Kita lihat PSSI ini pembinaannya seperti apa gitu. Nah di sini terlihat jelas bahwa sangat disayangkan keberuntungan tidak berpihak pada Sinteyong. Sinteyong ini melatih tim yang mohon maaf dari segi basicnya aja kurang gitu. Kita lihat begitu kehilangan pemain-pemain inti seperti Rizky Ridho, ya seperti Ilham Rio Fahmi, seperti pemain-pemain yang juara di SEA Games kemarin, Indonesia nggak bisa apa-apa kan? Artinya kan kita nggak selamanya memanfaatkan pemain-pemain bintang gitu loh, nggak bisa selamanya memanfaatkan pemain kunci. Butuh regenerasi, butuh pelapis, dan pelapis itu harus mampu menggantikan peran pemain inti. Gitu. Itulah yang namanya kemerataan skuad, kan di situ poinnya. Nah, mampukah Sinteyong memaksimalkan kemampuan potensi yang ada yang dia miliki dan skuad yang dia miliki, komposisi kapasitas yang dimiliki untuk bermain dan perform di suatu turnamen ke turnamen lainnya? Kita jangan lihat turnamen yang Piala Ciki itu nggak penting. Kita lihat jauh lebih baik memandang setiap match itu adalah penting ketimbang meremehkan suatu turnamen. Karena kalau yang saya lihat belum apa-apa dari pihak Indonesia, terutama Sinteyong, merasa untuk menghibur diri mungkin ya, karena ketiadaan skuad yang dia miliki, dan saya mengerti itu. Dia berpikir belum apa-apa bahwa ya persahabatan, pemanasan untuk Piala Asia. Bener, mau berpikir kayak gitu bener. Tapi ya balik lagi, ya kalau meremehkan kan hasilnya begini. Apalagi ini perkara kita harga diri kan, bukan harga diri lawan Malaysianya. Abis kemerdekaan kok dikalahkan sama tetangga gitu. Gimana mau ngomongin level Asia, kalau level Ciki aja keteteran lawan pelatih lokal kan gitu. Negara-negara lain itu pakai pelatih lokal gitu. Bukan berarti saya lokal pride. Tetap biar gimana pun seorang Sinteyong memiliki kapasitas. Tinggal mampukah Sinteyong meyakinkan Erick Thohir bahwa saya layak diperpanjang gitu. Itu dilihat, diuji dari Piala Asia nanti. Tapi sebelum ke Piala Asia dilihat di Piala Ciki dia mampu mengkondisikan nggak? Karena nanti di Piala Asia mampu nggak Sinteyong mengkondisikan skuad yang dia punya, segala fasilitas sudah dikasih, tapi dia nggak perform gitu. Karena di Piala Asia itu kan pelatih lain dan pemain lain pun jauh di atas kita gitu. Jadi turnamen dengan intensitas rendah aja nggak mampu, gimana intensitas tinggi? Di situ poinnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Thanks for watching.